Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas sebuah token yaitu Anchor Protocol ya, atau ANC. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini teman-teman. Oke, kita akan lihat ANC di CoinMarketCap hari ini positif, dia naik 5%, cukup bagus. ANC ini kita pernah bahas di beberapa video lalu ya, beberapa bulan lalu lah kira-kira. Udah cukup lama. Dan saat ini market lagi ke trigger naik teman-teman, which is great. Kita akan lihat seperti apa ANC ini. Nah, sekilas saja buat fundamental ANC ini adalah produk ya atau protokol borrowing, lending and borrowing. Artinya teman-teman bisa simpan pinjam teman-teman dalam bentuk koin. Jadi ini adalah platform simpan pinjam gitu ya. Namanya adalah Anchor Protocol. Dan teman-teman bisa mendapatkan yield berupa stablecoin. Ini adalah proyek yang dikembangkan kemarin oleh perusahaan mereka, yaitu Luna, teman-teman, Terra Luna. Jadi, proyek ini ada hubungannya sama Do Kwon. Do Kwon adalah founder dari Terra Luna yang kemarin bermasalah. Jadi dia dari Terraform Lab, um, Korea Selatan, vintage company yang ditemukan oleh Daniel Sin dan juga Do Kwon. Jadi proyek dari Terra Luna itu udah hilang, udah kolaps. Perusahaannya udah gagal. Encore itu otomatis, teman-teman. Di sini aku cek dia di Twitter, terakhir kali ngepost itu di bulan Juni 2022. So, kalau kita lihat dari kondisinya sekarang, sepertinya proyek ini udah nggak berjalan lagi. Udah ditinggalin lah, bisa dibilang. Kasarnya seperti itu, teman-teman. Sekarang udah 2023, dia nggak ada post lagi di Twitter. Artinya adalah proyek ini itu bisa dibilang terombang-ambing di lautan luas. Jadi ya, so sad ya, sangat sedih mendengarnya. Terus berita baru dari Binance itu terakhir udah delisting, bukan delisting sih, tapi meremove perdagangan. Kalau teman-teman menggunakan pair ANC BNB, ANC BTC, dan ANC USDT, itu udah nggak bisa diperdagangkan di Binance. Oke, ini baru ya, 27 Desember 2022, berarti baru kemarin. ANC semakin sulit untuk diperdagangkan. So far, kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan ANC, itu masih di Binance, masih bisa, tapi dengan pair BUSD, terus juga bisa di KuCoin, di Bitfinex, terus juga ada OKX, Get.io, Lbank, Maxi, ya masih cukup banyak lah, di toko itu juga masih ada, tapi dengan pair yang sama, BUSD. Eh, kondisinya seperti itu ya, kurang begitu baik. Untuk supply ya teman-teman udah tahu supply-nya ada di kisaran 350 ribu koin, which is baru 35%, dan maksimumnya ada di 1 miliar koin. Kalau untuk apa nih, holder dari ANC so far masih ada satu address yang punya kepemilikan sangat banyak, 56,47%. Terus sisanya ada di bawah 5%, teman-teman. Jadi ini ada bandar besar ANC. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga ANC? Ini aku sudah cek dia di chart Binance ya, ANC BUSD. Kita nggak pakai chart USDT lagi. Padahal di analisa yang terakhir kita pakai chart tersebut. Sehingga ya kita harus mengulang dalam menganalisa. ANC drop seiring Terra Luna yang gagal di tahun 2022 kemarin. Itu adalah sebuah pukulan telak buat market crypto. Market crypto bearish, teman-teman. Parah sekali. ANC kondisinya sekarang juga dalam kondisi yang bearish. Meskipun ada kenaikan 5%, tapi tren dari ANC masih dalam kondisi downtrend. Ini bisa menjadi masukan buat teman-teman. Sorry to say, ANC kita udah tahu ya, ANC ditinggal proyeknya oleh komunitas mereka, pengembang mereka. Kita tahu founder mereka dari Do Kwon sendiri juga udah bermasalah. ANC secara fundamental itu sangat-sangat buruk, teman-teman. Tapi meskipun begitu, ANC masih tetap bisa diperdagangkan sama seperti Terra Classic, sama seperti Terra Luna yang ada sekarang. Harganya mungkin naik karena memang mereka masih
dibandari lah istilahnya, masih ada holder yang cukup besar memiliki ANC sebesar 56%. Masa sih dengan project tersebut bandar ini nggak bisa gerakin harga? Tentu saja mereka bisa, tapi itu bisa menjadi satu indikasi aja, ataupun ya harapan kita yang terakhir teman-teman terhadap proyek ini. Tapi kalau secara fundamental, saya rasa proyek ini bakalan nggak akan berkembang ke depannya. Jadi untuk harga mungkin akan mengikuti. Jadi secara fundamental oke, udah fix seperti itu. Tapi secara teknikal, kalau kita lihat dari pergerakan ANC, memang kondisinya masih belum begitu meyakinkan untuk bullish. Kita ada di time frame weekly, ini kita lihat candlenya ya, cenderung pelemahan momentum. Meskipun dalam 2 minggu terakhir pergerakan ANC cukup signifikan mengalami kenaikan. Kalau kita cek di sini ANC, bentar, ini kita tarik di sini, kenaikannya cukup signifikan, 37%, ya lumayan. Tapi dibandingkan dengan penurunannya udah cukup jauh teman-teman. Ini bukan tanda bullish ya. ANC bakalan drop lagi nanti seiring mungkin dilepasnya proyek ini oleh banyak kalangan teman-teman. Karena memang dari fundamental sendiri juga kurang begitu bagus. Market maker itu juga nggak menggerakkan market ini sudah lebih dari 6 bulan. Dari April terakhir mereka menggerakkan ANC itu bulan April ya, ANC drop sampai di level 0,02 dolar. Kalau dari 4 jam so far ada sedikit pergerakan, memang market sepertinya ini sengaja digerakin juga ya oleh market maker. Terus kita coba aktifkan volume juga cukup besar dalam perdagangan di bulan Januari ini buat ANC. Mungkin ada kenaikan relief sesaat aja buat proyek ini. Terus juga kalau kita lihat dari support resistance, saat ini resistance yang paling dekat ada di 0,04 dolar. Untuk harga saat ini ada di 0,037, berarti ada kenaikan sekitar 24% kalau dia mau ngetes level resistance tersebut. So far masih ada potensi buat naik ke level itu. Mungkin ya bisa aja di pump signifikan, kemudian dia drop lagi. Kita lihat sebelumnya di Desember ini sempat naik ya ANC, ngetes level resistance 0,04, tapi akhirnya drop balik lagi karena memang level tersebut banyak yang jualan teman-teman. Jadi di level ini banyak yang nunggu buat jual. Terus gimana? Saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Ini project kurang begitu baik ya. Teman-teman yang mungkin ada taruh dana di sini, ikhlaskan. Mungkin nggak gampang, tapi semoga kedepannya bisa di cover ya harganya. Karena tadi si holder ini mungkin akan punya kesempatan buat main harganya nanti, tapi kalau dalam jangka waktu dekat sepertinya teman-teman harus pantau terus sih. Kalau dari teknikal gitu aja, mungkin harganya bakalan turun ke depannya ya, naik-naik dikit ke resisten 0,04 ini sangat possible buat terjadi. Jadi gitu aja buat ANC, gak terlalu gimana-gimana kan, daripada teman-teman terjebak nanti aku bilang ini proyek bagus tapi ternyata enggak kan, ya sedih juga. Sini aku coba kasih pandangan aku secara jujur aja. Jadi itu teman-teman, level support saat ini yang paling dekat ada di 0,02, level resisten ada di 0,04. Jadi buat range tersebut yang bisa teman-teman tradingkan ya kalau kalian memang mau trading. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu ini yang request dalam kondisi apa, apakah dalam kondisi sangkut atau dalam kondisi gimana. Kalau memang sangkut, saran aku jangan masuk lagi, jangan average down, jangan ya, karena project ini udah jelas secara fundamental nggak bagus. Tapi kalau dari segi teknikal dia ngepam ya bisa aja teman-teman. Untuk posisi saat ini masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin masih naik, ANC masih berpotensi buat naik. Kalau Bitcoin udah mulai drop, nah itu ANC pasti drop juga. Gitu aja mungkin buat ANC ya, karena kita melihat sekarang kondisinya kemarin udah dihapus juga dari beberapa pair ini, berarti volume perdagangan ANC bakalan semakin menurun ke depannya.
Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, mungkin analisanya tidak menyenangkan semua orang, tapi aku harus jujur di sini. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain, ada proyek lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, kata saya Andre, makasih.